Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kembali bahasan kita tentang asam basa ya. Hari ini kita akan menghitung pH asam dan basa. Nah, salah satu ciri asam dan basa adalah dalam pelarut air dapat menghantarkan arus listrik atau bersifat elektrolit. Larutan elektrolit ada dua jenis, ada larutan elektrolit kuat, ada larutan elektrolit lemah. Ini kalau diuji dengan alat uji elektrolit ya, karena larutan elektrolit kuat itu mengalami ionisasi sempurna, nanti akan teramati bahwa lampunya menyala terang dan di sekitar elektroda banyak gelembung. Kemudian kalau yang elektrolit lemah mengalami ionisasi tidak sempurna atau hanya mengalami ionisasi sebagian saja sehingga lampunya menyala redup ya, nyala lampunya redup atau bahkan bisa lampunya tidak menyala tapi masih ada gelembung cuman sedikit, ada gelembung di sekitar elektroda ya. Beda dengan yang elektrolit kuat, gelembung di sekitar elektrodanya banyak ya. Kita lihat lagi. Nah, kekuatan asam dan basa. Asam kuat dan basa kuat itu termasuk elektrolit kuat karena larutannya dapat terionisasi sempurna. Harga alfa atau harga alfa itu artinya derajat ionisasi ya. Harga alfanya bisa 1 atau mendekati 1. Karena dia elektrolit kuat ya. Jadi terionisasi sempurna. Sedangkan asam lemah dan basa lemah itu termasuk elektrolit lemah karena larutannya tidak terionisasi dengan sempurna atau hanya terionisasi sebagian saja. Jadi harga alfanya kecil ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita mau membahas tentang pH larutan dan reaksi ionisasi air. Jadi perhitungan konsentrasi H+ dan OH-, pH dan pOH dan pKw ya, semuanya asalnya dari perhitungan penguraian air ya, di mana air sebetulnya dengan alat teliti terurai menjadi ion H+ dan OH- meskipun yang dihasilnya sedikit ya. Jadi diamati bahwa 72 juta molekul air itu bisa terionisasi menjadi 1 ion H+ dan 1 ion OH- pada suhu 25 derajat Celcius. Kalau kita rubah perbandingannya, H2O-nya 1 molekul berarti H+ yang dihasilkannya 1/72 juta ion. Begitu juga OH-nya sama dengan 1/72 juta ion. Sama ya ionnya karena koefisien H+ dan OH-nya sama yaitu 1. Atau bisa kita rubah 1 molekul air itu terurai menjadi 1,33 kali 10 pangkat min 8 ion H+ dan 1,33 kali 10 pangkat min 8 ion OH-. Nah, reaksi kesetimbangan ini kita bisa hitung rumus dari konstanta kesetimbangannya ya. K sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH- yang kanan ya. H+ dan OH- ini dibagi dengan konsentrasi H2O. Kita masukkan angkanya. Konsentrasi H+ kan 1,33 kali 10 pangkat min 8 ya, masukkan. OH-nya juga sama ya. 1,33 kali 10 pangkat min 8 per airnya 1 ya, per 1. Maka didapat hasilnya 1,78 kali 10 pangkat min 16. Nah, pada suhu 25 derajat Celcius nilai konsentrasi H2O itu sebesar 55,56 mol per liter. Dengan demikian, nilai KW reaksi dapat ditentukan. KW atau K water itu artinya K kali konsentrasi H2O. K-nya kan tadi sudah dihitung 1,78 kali 10 pangkat min 16 kali konsentrasi H2O-nya yang ini 55,56
6. Jadi didapat hasilnya 1,0 kali 10 pangkat min 14. Nah, rumus yang tadi ya, K kan konsentrasi H plus kali konsentrasi OH min per konsentrasi H2O. K H2O, K kali H2O sama dengan konsentrasi H plus kali konsentrasi OH min atau KW ya. Konsentrasi H plus kali konsentrasi OH min. Jadi untuk air murni pada 25 derajat Celcius, kan tadi sudah dihitung nilai KW-nya 1,0 kali 10 pangkat min 14. Karena H2O terurai jadi H plus dan OH min ya, seperti kita ketahui. Maka KW, tadi kan ini rumus ini dimasukkan konsentrasi H plus kali konsentrasi OH min sama dengan 1,0 kali 10 pangkat min 14. Sehingga karena koefisien H plus dan koefisien OH minnya sama, maka konsentrasi H plus sama dengan konsentrasi OH min. Ini berarti tinggal diakarkan saja. Akar dari 1 kali 10 pangkat min 14 sama dengan 10 pangkat min 7. Jadi KW-nya 10 pangkat min 14 ya, kesimpulannya konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 7, konsentrasi OH minnya juga 10 pangkat min 7. Jadi kalau kita hitung nilai minus logaritmanya didapat ya, untuk air yang netral itu PKW rumusnya min log KW. Jadi masukkan min log 10 pangkat min 14 tadi ya, sama dengan 14. Jadi log dari min 14 kan min 14 kali min, jadi plus 14. pH ya min log konsentrasi OH H plus ya. pH min log konsentrasi H plus sama dengan min log 10 pangkat min 7 sama dengan 7. POH min log konsentrasi OH min. Konsentrasi OH minnya kan sama. Min 7 juga, 10 pangkat min 7 juga. Maka POH-nya sama dengan 7. Jadi disimpulkan pH ditambah POH sama dengan 14. Karena dari sini KW sama dengan konsentrasi H plus kan kali konsentrasi OH min. Berarti PKW sama dengan pH ditambah POH. PKW-nya kan 14. Jadi pH tambah POH sama dengan 14. Begitu ya. Nah, kita sekarang lihat contoh dari asam kuat ya. Ibu ambil H2SO4. Namanya asam sulfat. Ya. Kita mau uji pakai alat uji elektrolit. Alat uji elektrolit itu seperti ini ya, sangat sederhana. Alatnya terdiri dari sumber tegangan atau sumber arus ya untuk menghasilkan arus listrik. Kemudian ada kabel-kabel digunakan untuk menghubungkan lampu dengan elektroda-elektroda. Elektrodanya kita ambil dari batang karbon saja, dari bekas batu baterai ya. Kemudian ada gelas kimia untuk sebagai wadah dari larutan yang akan diuji sifat elektrolitnya. Nah, kita mau menguji asam sulfat ya, H2SO4. H2SO4 masukkan ke gelas kimia ini. Nanti kalian amati lampu dan elektrodanya ya. Nah, jadi lampunya menyala terang dan di sekitar elektroda terdapat banyak gelembung. Begitu ya. Jadi kalau kita lihat reaksi ionisasinya, H2SO4 itu kan menghasilkan 2H plus dan ion SO4 2-. Jadi di sini banyak dihasilkan ion-ion ya. 2H plus dan SO4 2-nya cukup banyak sehingga dia mampu menghantarkan arus listrik. Jadi H2SO4 itu larutannya sebagai penghantar listrik yang baik ya. Jadi merupakan elektrolit kuat. Maka lampunya menyala terang, diamati, kita teramati oleh kita ya, lampunya menyala terang dan gelembung gas di sekitar elektrodanya banyak. Nah, kita lihat sekarang cara menghitung konsentrasi H plus dan pH dari asam kuat tersebut ya. Jadi konsentrasi ion H plus dari asam kuat
dapat dihitung dari valensi asamnya atau jumlah ion H+ yang dihasilkan oleh asam tersebut atau dikasih variabel A ya. Dan nilai konsentrasi asam M, sehingga rumusnya konsentrasi H+ sama dengan A kali M. Kita lihat contoh soalnya. Hitunglah pH dari larutan 0,05 molar asam sulfat. H2SO4 terurai menjadi 2H+ dan SO4 2-. Ini koefisiennya 2, koefisien H+-nya ya 2. Jadi A-nya sama dengan 2 gitu ya. M-nya diketahui dari soal tadi 0,05 molar. 0,05 molar kalau dirubah menjadi 5 kali 10 pangkat min 2 molar ya. Jadi ini kalau merubah ke angka eksponen 0,05 itu pindahkan saja komanya ke kanan, berapa kali loncatnya? 1, 2. Jadi 2 kali loncatnya, maka jadi 5 kali 10 pangkat min 2 begitu ya. Nah, rumusnya yang ini yang digunakan konsentrasi H+ sama dengan A kali M. Maka A-nya dimasukkan sama dengan 2, M-nya 5 kali 10 pangkat min 2. 2 kali 5 sama dengan 10 kali 10 pangkat min 2 ini ya. Dihasilkan 10 pangkat min 1 ya. 10 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 1. Jadi kita hitung pH-nya. pH kan min log konsentrasi H+. Min log tadi konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 1. Jadi min log dari 10 pangkat min 1 sama dengan 1. Jadi kesimpulannya pH dari asam sulfat tersebut adalah 1. Kita lanjut lagi contoh yang kedua, yaitu larutan NaOH atau natrium hidroksida ya sebagai basa kuat. Kita mau uji lagi dengan alat uji elektrolit ya. Perhatikan nyala lampu dan gelembung gas di sekitar elektroda. Yang akan dimasukkan ke gelas kimia adalah larutan NaOH atau natrium hidroksida ya. Kita masukkan. Nah, ternyata teramati lampunya menyala terang, gelembung gas di sekitar elektroda banyak ya. Jadi NaOH ini di dalam air terurai menjadi ion Na+ dan ion OH- ya. Ciri khas dari basa ada OH-. Ini juga dihasilkan ion yang banyak ya. Ion Na+-nya banyak, ion OH-nya juga banyak. Sehingga dia merupakan elektrolit kuat atau merupakan penghantar listrik yang baik ya. Bisa menyalakan lampu dengan terang dan banyak dihasilkan gelembung di sekitar elektroda. Sekarang kita mau menghitung konsentrasi OH- dan pH dari basa kuat ya. Konsentrasi ion OH- dari basa kuat dapat dihitung dari valensi basanya atau jumlah ion OH-nya ada berapa ya. Itu variabelnya B dan nilai konsentrasi basa atau M. Sehingga rumusnya konsentrasi OH- sama dengan B kali M ya. Kita lihat contoh soalnya. Hitunglah pH dari larutan 0,01 molar natrium hidroksida. Nah, tadi kan sudah diketahui reaksi penguraiannya ya. Dihasilkan 1 ion OH-. Sehingga B-nya sama dengan 1. M-nya dari soal 0,01. 0,01 itu sama saja dengan 10 pangkat min 2 ya. Hitung ke kanan 1, 2, komanya loncat 2. Jadi 10 pangkat min 2. Maka kita masukkan ke rumus ya. Konsentrasi OH- kan kali sama dengan B kali M. B-nya 1, M-nya 10 pangkat min 2 gitu. Jadi sama dengan 10 pangkat min 2. Kemudian hitung POH-nya. POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Jadi min log 10 pangkat min 2 sama dengan 2. Ini belum selesai, harus dihitung pH-nya. pH kan
pH tambah pOH kan sama dengan 14. Berarti pH-nya bisa dihitung 14 dikurangi 2 yang ini ya. Jadi sama dengan 12. Jadi pH larutan dari natrium hidroksida tersebut adalah 12 ya. Demikian pembelajaran kali ini. Kita sampai basa kuat dulu ya. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang asam lemah dan basa lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.